Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan para guru kami yang mulia, para asatiz dan asatizah, para pejuang Al-Quran dimanapun Anda berada. Kali ini kita mau ngobrolin sesuatu yang insya Allah sangat dekat dengan hati kita semua. Ini semacam pengingat, ya, sekaligus penyemangat buat kita yang sama-sama mengemban tugas luar biasa ini. Nah, pertanyaannya, mungkin ini yang sering banget kita rasain ya kan? Di tengah semua kesibukan. Ngajar, ngurusin administrasi, belum lagi urusan lain. Gimana sih caranya biar api semangat di dalam diri kita buat ngajar Al-Quran itu nggak pernah padam? Gimana caranya kita nge-charge ruh kita sendiri? Oke, kita mulai dari pilar yang pertama ya. Pilar kekuatan yang paling dasar, yaitu gimana hubungan kita pribadi dengan Al-Quran. Dan tolong digarisbawahi ya, ini bukan soal kita baca Quran buat nyiapin materi ajar. Bukan. Ini tentang bagaimana kita menyirami jiwa kita sendiri. Ya, kita semua tahu lah ya gimana rasanya. Pagi ngajar, siangnya ada urusan administrasi, sorenya rapat. Malamnya masih harus nyiapin materi buat besok. Tahu-tahu, waktu buat bener-bener berduaan sama Al-Quran buat diri kita sendiri, itu kok kayaknya abis gitu aja. Keterusan ya, Tan? Coba deh kita lihat teladan yang satu ini. Imam Syafi'i. Subhanallah. Tapi tunggu dulu. Ini bukan buat bikin kita minder ya. Sama sekali bukan. Justru sebaliknya. Ini buat jadi inspirasi besar buat kita. Bayangin, beliau sebegitu sibuknya, tapi interaksi sama Al-Quran itu tetap jadi prioritas nomor satu. Ini bukti nyata. Nah, perbandingan ini jujur bikin kita diam sejenak, ya kan? Di satu sisi ada Imam Syafi'i, pemimpin mazhab, urusannya umat, kesibukannya luar biasa, tapi bisa khatam tiap hari. Lalu di sisi lain ada kita, guru Al-Quran. Sibuk juga iya, tapi titik-titik-titiknya apa isinya? Tanda tanya ini biarlah jadi muhasabah, jadi bahan renungan buat kita masing-masing di dalam hati. Oke, setelah jiwa kita disiram dengan Al-Quran, kita lanjut ke pilar kekuatan yang kedua. Kita perlu sambungan langsung, koneksi yang kuat sama sang pemberi kekuatan. Lewat apa? Ya, lewat sholat. Tepatnya sholat sunnah. Sekarang, coba kita sama-sama renungkan pertanyaan ini ya. Ini pertanyaannya dalam banget. Pantas nggak sih kita, yang notabene adalah penerus misi Nabi, yang ada di garda terdepan, malah sholat sunnahnya lebih kendor daripada orang awam. Ini benar-benar jadi bahan introspeksi buat kita semua. Dan ini dia intinya. Kalimatnya simple, tapi maknanya luar biasa. Sunnah itu bukan perintah untuk ditinggalkan. Kadang-kadang kita mikir, ini kan cuma sunnah. Tapi tunggu dulu, ini tuh sesuatu yang Rasulullah sendiri nggak pernah tinggalkan. Jadi ini bukan sekedar bonus. Ini adalah bagian dari paket komitmen kita. Jadi kenapa sholat sunnah ini penting banget? Pertama, ini perintah Allah. Kedua, ini cara Nabi kita menunjukkan cintanya. Dan beliau nggak pernah meninggalkannya. Dan yang ketiga, ini adalah cara kita memuliakan misi kita sebagai seorang guru. Ini kayak statement kita bahwa kita serius mengemban amanah ini. Lanjut ya ke pilar yang ketiga. Ini buat menyempurnakan dua pilar tadi. Amalan ini fungsinya buat melatih kita mengendalikan diri sekaligus menajamkan batin kita. Apa itu? Puasa sunnah. Puasa sunnah itu kan latihan ya. Latihan disiplin diri secara sukarela. Fungsinya buat membersihkan jiwa dan bikin fokus spiritual kita sebagai guru jadi lebih tajam. Mungkin nggak harus tiap minggu, tapi keteraturan, misalnya rutin puasa Senin Kamis, itu benar-benar ngebangun benteng takwa di dalam diri kita. Dan kekuatan dari dalam inilah yang nanti akan terpancar waktu kita ngajar anak-anak. Nah, kita udah bahas 3 pilar, tilawah, sholat sunnah, dan puasa sunnah. Terus gimana cara kita merangkai ketiganya? Nah, ini dia bagian pentingnya, karena inilah yang akan membentuk warisan abadi kita sebagai seorang pendidik Al-Quran. Jadi, kalau kita ringkas, ada 3 pilar utama kekuatan seorang guru Al-Quran. Pertama, tilawah Quran setiap hari. Kedua, sholat sunnah yang konsisten. Dan ketiga, puasa sunnah yang teratur. 3 hal ini, inilah fondasi kita. Dan tolong banget, jangan anggap ini sebagai beban tambahan ya. Jangan, justru sebaliknya, anggaplah 3 hal ini sebagai sumber cahaya dan kekuatan kita. Ini charger ruh kita, ini power bank kita buat ngejalanin misi mulia ini, biar kita bisa terus memberi tanpa henti.
Ada pepatah yang bilang, Anda nggak bisa menuang dari cangkir yang kosong. Ini dalam banget maknanya. Gimana caranya kita mau menerangi jiwa murid-murid kita dengan Al-Quran kalau pelita di dalam diri kita sendiri lagi redup? Jadi, sirami dulu jiwa kita, penuhi dulu cangkir kita. Nanti, insya Allah cahayanya akan melimpah dengan sendirinya ke sekitar kita. Dan, sebagai penutup, mari kita tanyakan ini pada diri kita sendiri. Pada akhirnya, tugas kita ini bukan cuma ngajarin huruf dan tajwid kan? Tapi kita ini sedang mewariskan cahaya. Jadi, pertanyaannya adalah, cahaya apa yang akan kita wariskan untuk generasi setelah kita? Seberapa terang cahaya itu? Semoga obrolan singkat ini bisa jadi pemantik semangat baru ya buat kita semua. Oh ya, sebagai informasi, materi yang luar biasa ini kami sarikan dari Muqaddimah Kitab Majmu' karya Imam Nawawi yang disampaikan oleh guru kita, Ustadz Khairur R. Manapsir dari Rumah Hadis Indonesia. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.